أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melanjutkan ibadah puasa kita di Mesir. Alhamdulillah, kita sudah masuk hari keempat ya. Hari keempat. Mungkin di Indonesia sudah masuk hari ketiga. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan taufik untuk bisa sampai melaksanakan puasa ini sampai tuntas. Dan juga mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kita sempurna, baik secara ilmu zahir ataupun ilmu batin, secara tasawuf maupun secara ilmu fikih. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ya. Lanjut kita masuk ke bab hadis ke 1215. Teman-teman yang mungkin di online ini yang punya kitab mungkin bisa dibuka hadis ke 1215 ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini yang menyimak di sini ada semua kitabnya. Semuanya pas? Udah semuanya aman? Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Hadis ke 1215 riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapakah rawi a'lanya? Nah, rawi a'lanya yaitu rawi yang diriwayatkan oleh sahabat langsung daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah. Siapakah Abu Hurairah ini? Tentu ya, hadis ini adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini semuanya hadisun sahih. Semuanya hadis sahih. Beliau kumpulkan daripada hadis-hadis sahih. Nah, siapakah riwayat ini, perawi ini, rawi a'lanya ini? Itu Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Ya. Abu Hurairah, ya, nama asli beliau itu adalah ya, Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dusi. Meskipun banyak sekali ikhtilaf di situ. Ya, salah satu nama beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi. Nama kunyahnya beliau Abu Hurairah. Itu nama kunyah saja, Abu Hurairah. Ya kan? Kenapa? Karena beliau itu senang memelihara kucing. Nah,
Maka oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Abu Hurairah, suka dipanggil ya Abu Hurairah, seperti itu singkatnya, mungkin seperti itu. Beliau Islam pada tahun ke-7 Hijriah, ya, dan juga beliau mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan peperangan di dalam Islam. Salah satunya adalah Ghazwah Khaybar, ya, peperangan Khaybar. Beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu Abu Hurairah. Padahal waktu beliau bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tak lama. Beliau hanya 3 tahun, tiga tahun bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ketika mengkaji terhadap riwayat ataupun biografi Abu Hurairah, ketika di perkuliahan, kata dosen kami, Abu Hurairah ini masuk kepada kaidah, ya, al-ibrah bi kaif laisa bil kam. Ibrah itu bil kaif, ya. Yang menentukan itu, sesuatu yang menentukan itu adalah kaifnya, metodenya, bukan bil kam, bukan karena lamanya, ya kan? Yang menentukan orang sukses itu karena metodenya, ya kan? Bukan karena lamanya. Abu Hurairah cuma 3 tahun bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Abu Hurairah termasuk orang, ya, yang terbanyak meriwayatkan hadis, karena beliau itu tak pernah melepaskan Rasul ketika beliau dengan Rasul, kecuali di tempat-tempat tertentu yang mungkin tak bisa untuk bersama, seperti itu, ya. Tetapi di tempat-tempat yang mungkin bersama, di situ beliau tak pernah gaib. Makanya di sini himmahnya, semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis yang beliau riwayatkan oleh Imam Abu Hurairah ini. Beliau juga, ya, termasuk ubad itu ahli ibadah juga. Beliau tasbihnya setiap hari, beliau tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, zikir tasbih itu sebanyak 12.000 tasbih. Subhanallah, 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 sebanyak berapa? 12.000. Coba kita bayangkan, di sini ada pernah yang tasbih, takbir, tahmid, ya kan, sampai 12.000, ya, ya, kecuali orang-orang yang memang himmahnya besar seperti itu. Beliau juga, ya, punya madrasah hadis, ya. Beliau ngajar hadis peninggalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau madrasah hadis itu setiap ba'da subuh di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah, ya, yang dimakamkan di Baqi', seperti itu. Itu mungkin riwayat singkat siapa periwayat hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berkata bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya kan? Atau bersabda, ya kan? Qala Allahu ta'ala. Kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini termasuk hadis hadis qudsi, ya kan? Hadis qudsi. Saya tidak akan panjang menceritakan terhadap hadis qudsi, menjelaskan hadis qudsi, karena ini bukan ranahnya saya untuk melibatkan atau menjelaskan hadis diroyah, ya kan? Tapi intinya di sini adalah hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan Bani Adam, semua amalan kita, semua amalan manusia itu baginya. Maksud lahu itu apa artinya? Imam Khattabi mengatakan di dalam syarah Riyadus Shalihin, itu Dalil Falihin, kata beliau maksudnya lahu di situ adalah fihi haddun wa madkhalun wa dzalika li itla'in nasu alaihi
liitla'in nasi alaihi fahuwa yata'ajjal bihi thawaban minan nas. Maksudnya semua amalan Bani Adam itu punya bagian daripada pujian daripada manusia, ya kan? Semua amalan Bani Adam itu ada bagian bisa ihtimal, bisa memungkinkan di situ ada riya, ya kan? Ada riya, yang mana ganjarannya sudah diberikan oleh pujian daripada manusia. Contoh, saya sholat, ya kan? Allahu Akbar, ada gerakannya. Orang lain melihat bahwasannya saya ketika sholat, saya sedang sholat, ya kan? Allahu Akbar. Bahkan kalau misalkan kawan-kawan pemuda misalkan ya, belum nikah seperti itu, banyak di belakang itu banyak ibu-ibu ya, punya cewek tetapi punya perempuan cantik, biasanya nyari kesempatan di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang biasa-biasa pun dibagus-baguskan seperti itu, ya kan? Riya di situ. Jadi semua amalan ada potensi riya di situ. Kalau kita zakat, ada bentuknya kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Betul apa betul? Betul. Kalau saya mau ngahaji atau berhaji, ada berangkat saya ke Baitul Haram, ya kan? Kalau saya sodako, saya ada barang perkara, ada bentuknya saya ngasih sodako, ya kan? Kalau saya ini semuanya, ya kan? Kecuali asyam, kecuali puasa, puasa ini kita yang sedang dilakukan oleh kita semuanya. Kenapa? Karena puasa itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu khusus, ya kan? Karena tak ada orang yang melihat bahwa kita sedang berpuasa. Apa bedanya kita yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, ya kan? Mungkin orang yang tak berpuasa tadi tidak makan itu karena tak punya makanan, ya kan? Mungkin dia berdiam diri itu karena tak punya uang, ya kan? Kenapa dia tidak merokok? Karena tak punya uang, contohnya, ya kan? Seperti itu. Maka kata Imam Khattabi, khalisun li la yutli'u alaihi ahadun ghairi wala haddun fihi lin nafsi, ya kan? As-sawmu ibadatun khalisatun la yustawla alaiha ar-riya was-sum'ah. Nah, puasa ini mah khusus, ya kan? Kata Allah, ini adalah bagiku. Kenapa? Karena orang itu tak bisa melihat bahwa kita lagi berpuasa. Yang bisa melihat atau menentukan bahwa dia berpuasa dan tidak dia berpuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu ada di situ unsurnya. Makanya puasa ini adalah salah satu pelatihan untuk melatih keikhlasan. Melatih kejujuran, melatih keterpercayaan, ya kan? Kenapa? Karena mungkin ya di rumah itu tidak ada orang tua kita, contoh. Tidak ada suami kita, tidak ada istri kita, contoh, ya kan? Dan di dapur itu ada makanan, tinggal kita buka, tinggal kita lahap, ya kan? Tetapi karena kita berpuasa, sebelum datangnya maghrib, sebelum berkumandang Allahu Akbar pada waktu maghrib, maka kita menahan di situ, ya kan? Maka di situ puasa ini kata Allah khusus, ya kan? Dan ini seperti khusus, tak bisa orang melihat terhadap puasa ini seperti kan niat, ya kan? Niatul mar'i khairum min amalihi. Niat seseorang jadi itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya di sini disebutkan annan niyata al munfaridatu anil amali khairun min amali khalin anin niat. Jadi saya berniat, ya kan, tanpa amal itu lebih baik daripada beramal tanpa niat. Seperti itu, ya kan? Saya berniat nih, saya pengen beramal ya. Contoh, ya kan? Man hamma bil hasanati
falahu hasanah, ya kan, dalam hadis yang lain. Saya baru niat saja, ya kan, saya baru niat saja, tetapi belum saya lakukan pekerjaan yang baik itu, maka sudah dicatat 1. Tetapi kalau saya bekerja sholat, padahal sholat ini perkara yang wajib, ya kan, tetapi karena kholin anil niat, tidak dipakai niat di situ, maka tidak ada ganjaran satu pun di situ. Maka niatul mar'i khairum min amali. Di situ pun sama. Puasa ini yang berkaitannya dengan hati gitu. Kenapa? Karena hati itu mahalun nadratillah. Hati itu adalah tempat Allah melihat kita. Jadi innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala illa suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak lihat, Allah tak nilai zahir kita, ajsad kita, baju kita, tapi yang Allah nilai adalah hati kita. Begitupun di dalam puasa ini. Jadi hadirin rahimakumullah taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-siyamu li, puasa itu adalah hanya untukku. Ini adalah idhafatu tashrif. Jadi idhafat untuk memuliakan. Saking mulianya puasa ini disebutkan fa innahu li, ya kan. Padahal, ya kan, amalan-amalan yang lain enggak disebutkan seperti ini. Enggak disebutkan seperti ini. Ketika diidhafatkan, maka kaidah mengatakan la yudhaful azim bil azim illal azim. Tidak disandarkan, tidak diidhafatkan sesuatu yang besar kecuali itu perkara yang besar juga. Contoh, ya, baitun itu biasa seperti itu, ya. Baitun itu biasa. Contoh baitu jajang, ya kan, baitu jajang. Dilihat dulu, oh jajangnya enggak azim, jajangnya enggak mulia, contohnya, ya kan. Maka rumah itu rumah biasa. Tetapi ketika disandarkan kepada baitullahi, ya kan, rumahnya Allah, maka itu rumah mulia, rumah agung, sehingga seluruh manusia dari seluruh penjuru itu datang ke mana? Ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah. Seperti itu, ya. Maka di sini juga fa innahu li idhafatu tashrif. Puasa ini adalah hanya untukku, ya kan? Kan? Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan secara langsung mengganjarnya, memberi pahalanya, ya kan? Bukankah semua perkara, semua amalan itu Allah yang mengganjarnya? Naam, ya kan? Tetapi yang ini terkhususkan, ditakkidkan. Contohnya seperti ini, ya kan? Saya itu punya ladang ataupun tanaman, ya. Di sini adalah kebun saya, kebun lah kita sebutkan. Di sini kebun saya, di situ kebun saya, di sini kebun saya, semua ini kebun punya milik saya. Tetapi saya katakan yang ini adalah khusus untuk saya, ya kan? Ini khusus saya yang mengurusnya. Mungkin di situ, di dalam kebun tersebut banyak sekali pegawai seperti itu, ya kan? Tetapi kata saya kepada pegawai, yang ini khusus untuk saya. Ini saya yang langsung turun tangan, ya kan? Berarti itu ada sesuatu yang memang istimewa kebun itu daripada kebun yang lain. Begitupun amalan puasa ini, ya kan? Itulah seperti itu pemirsa yang dirahmati Allah. Disebutkan juga maksud anak azibihi ini, jadi tidak ada satu orang pun yang tahu terhadap pahala puasa ini. Meskipun malaikat, ya kan? Meskipun malaikat yang mencatat itu tak tahu besarnya ganjaran puasa ini. Seperti kan kalau puasa sholat jamaah itu kan sudah dinas di situ. 27 derajat, ya kan? 27 derajat. Kalau kita sedekah misalkan, ya. Kalau kita sedekah, menja'abil hasanah falahu asyru amsalihha. Nanti dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tetapi berbeda dengan puasa ini. Puasa langsung Allah yang tahu, Allah yang mengganjarnya secara langsung gitu. Tidak ada yang mengetahui. Maksudnya kata para ulama di sini adalah min ghairi adad. Jadi tidak ada batasannya pahala puasa ini. Begitu besarnya pahala puasa. Kata para ulama puasa ini hampir sama seperti sobar.
sabar, ya, kesabaran. Pahala sabar. Apa kata Allah pahala sabar di dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanyalah Allah yang akan mengganjari atau melengkapi semua ganjaran puasa itu tanpa ada hisabnya, tanpa ada bilangannya. Itu tanpa ada bilangannya. Kullu amal ibn Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka di sini teman-teman sekalian yang berpuasa, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang melaksanakan suatu ibadah yang sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wasyamu junnatun. Puasa ini adalah junnah, perisai. Perisai. Dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menambah dengan wahisnu hasinu minan nar. Perisai daripada api neraka, ya. Bahkan di dalam riwayat Nasai, Imam Nasai itu ditambahi dengan kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisainya salah satu daripada kalian itu daripada peperangan, ya kan? Taulah ketika kita berperang, kalau kita tak punya perisai, contoh, tak punya perisai, ketika kita berperang, maka panah itu bakal masuk ke kita. Maka panah itu akan menusuk kepada diri kita. Tapi ketika kita punya perisai, maka perisai itu akan menjadi penahan daripada tusukan panah tersebut, ya kan? Begitu pula puasa ini perisai kita daripada api neraka, penahan kita, penompak kita. Wah, itu. Kenapa? Ya kan? Karena ketika kita berpuasa itu sedikit sekali, tak bisa sekali kita melakukan maksiat seperti itu. Kenapa? Karena syahwat kita terpotong, karena syahwat kita terputus oleh tidak makan, tidak minum, ya kan? Di situ. Coba teman-teman ketika berpuasa, contohnya, ya kan? Mau melaksanakan maksiat, ada cewek cantik contohnya. Ya kan, ada cewek cantik contohnya, ataupun ada apa, ya kan, lemah, lesu, lunglai gitu kan, tak bisa melaksanakannya tersebut, ya kan. Maka di sini kata beliau, payakunu mani'an minan nar aw minal ma'asi kayamna uturas min isabati as-sahmu li'annahu yaksur syahwata wa yad'aful quwwah. Jadi karena puasa ini mengkikis daripada syahwat dan juga melesaikan daripada lemahnya, lemah kekuatan seperti itu. Karena syahwat itu paling terbesar disebabkannya itu daripada makan dan minum kita. Semakin banyak makan, semakin banyak minum, syahwat kita semakin kuat seperti itu. Tetapi kalau kita tidak, semakin sedikit makan, semakin sedikit minum, syahwat kita semakin mengecil seperti itu, ya. Nah, puasa ini junnah, puasa ini perisai. Makanya ketika Nabi besar Muhammad SAW, ketika orang yang sabab, pemuda, ya, yang tidak bisa menahan syahwat farjinya, ya kan, syahwat kepada perempuan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'afal yatazawwaj fa inhu aghaddu basar wa husnul farj fa in lam yastati fa alaikum bisawm fa innalahu wija. Kalau kamu sudah besar, ya kan, mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menjaga kepada pandangan, pada farji. Tapi kalau tidak bisa, nah di sini beliau mengkhususkan bisawm dengan puasa, karena puasa ini perisai seperti itu. Maka seperti itu pemirsa Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda nih, kalian sini kalau misalkan tak kuat, misalkan ya pengen nikah seperti itu, maka puasalah. Puasalah. Tapi ketika puasa toh masih bisa contohnya melaksanakan kemaksiatan dan lain sebagainya, itu berarti harus ditanya dulu kebiasaan sebelum berpuasa, ya kan? Kebiasaan sebelum berpuasa, karena kebiasaan itu susah, ya kan, untuk dihilangkan, maka harus dihilangkan. Nafsu katifli intuhmilhu sabba'ala, ya kan? Kalau enggak kita hilangkan secara paksa, maka dia akan terus menerus seperti itu. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Kalau kalian lagi berpuasa, ya, lagi berpuasa, maka fala yarfuth,
maka kalian tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor. Ketika berpuasa jangan kalian berkata kotor, saling mencaci maki, ya kan, mencaci orang, terus gibah, ya kan, menjelekkan martabat orang lain, ya kan, saling bermusuhan dengan kata-kata yang kotor. Kenapa? Karena ini nanti akan muhbitot. Muhbitot itu puasanya sah tapi tidak ada ganjarannya. Dia tak mendapatkan ganjaran puasa. Seperti itu. Pengen gak teman-teman seperti itu? Jadi kita berpuasa, kita bekerja tapi tidak ada upahnya. Tidak ada upahnya. Apa maknanya seperti itu, ya kan? Maka tidak boleh ketika kita berpuasa itu ditahan. Makanya ada namanya, menurut Imam Ghazali, puasa itu terbagi 3 itu. Ada namanya puasa awam, ada namanya puasa khawas, ada puasa khawas. Kita tak cukup puasa awam, kita harus masuk ke dalam derajat khawas, ya kan? Meskipun tak mungkin kita masuk kepada khawasil khawas, tapi masuk kepada khawas, gitu kan? Menjaga seluruh anggota badan kita juga untuk berpuasa daripada kemaksiatan, seperti itu, ya. Maka tak boleh berkalam dengan kalam yang kotor, tak boleh berkata kotor. Misalkan teman-teman di sini, ya kan, punya teman, dia pengen mencelakakan kita, ataupun dia itu mengajak berantem sama kita, ataupun dia itu menghardik kita dan lain sebagainya. Tahan kalam kita, tahan kalam kita, tahan ucapan kita, ya kan? Ketika kita berpuasa, sayang ganjaran puasa kita, ya kan. Fala yarfuth, ketika kita berpuasa tidak boleh la yataqallu bil kalamil fahish, tidak boleh berkata kotor, wala yashab, dan tidak boleh juga la yuksir lughatu, tidak boleh ngomong yang tidak berfaedah, tidak ada faedahnya, ya kan. Tidak juga kita ngomong yang tidak berfaedah, seperti itu, ya. Jangan, ya, seperti kan ngomongin apa gitu kan, berhayal seperti itu, ngomongin orang seperti itu, ya kan. Maka di situ tak boleh kita banyak berbicara yang tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena min husnil islamil mar'i tarakahu ma la ya'nihi, ya kan. Sebagian daripada kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, kata hikam para ulama itu gimana? Min alamati aradillahi anil abdi istighalhu bima la ya'ni. Sebagian ciri, ya kan, Allah itu berpaling daripada kita, itu kita istighal. Di situ disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan, ya kan, kita dengan puasa ini melatih diri kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti itu, ya. Kalam, berbicara yang tidak bermanfaat, kemudian melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di sini wala yashab, tidak boleh kalian berbanyak ngomong yang tidak bermanfaat, itu kan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada orang yang mencaci kalian, kalau ada seseorang yang mencaci sahabat yang lain, ya kan, atau memerangi sahabat yang lain, atau menghardik seorang kepada orang yang lain, maka katakan oleh kalian adalah inni shaimun. Katakan bahwa saya sedang berpuasa. Misalkan ada orang nih mau ngajak gelut, maka katakan saya lagi berpuasa. Kita mau marah, katakan saya lagi berpuasa. Maksud palyakul di sini ada ihtimal, ada kemungkinan. Ada yang mengatakan bahwasanya palyakul ini shaim itu adalah bil qalbi, dengan hati saja, supaya tidak muncul rasa riya, ya kan? Di dalam hati kita, ya kan? Ketika ada orang yang menghardik kita, ataupun ada orang yang mencaci kita, maka katakan di dalam hati kita, saya sedang berpuasa, dalam diri kita, ya kan. Seperti itu, supaya tidak masuk kepada riya, seperti itu. Ada ihtimal kedua, kemungkinan kedua, ya, kalau tak bisa dengan hati, hanya dengan hati, maka diucapkan, ya kan, diucapkan hati dan ucapan. Kenapa? Supaya muncul zajar. Zajar itu
rasa jadi si orang yang akan memusuhi kita atau menghardik kita tahu ya kan bahwa saya lagi berpuasa seperti itu, dan dia menghargai juga bahwa saya lagi berpuasa. Maksudnya di sini ditahan seperti itu marahnya, ditahan bermusuhannya, ditahan semua yang jeleknya seperti itu ya. Maka katakan saya sedang berpuasa. Oh teman-teman misalkan dan lain sebagainya. Tanya ataupun perempuan yang masih suka berpacaran seperti itu ya. Contoh, maka berpuasa ini coba tahan sedikit mah. Ketika ada orang mau sayang kita ketemuan lu gitu kan. Maka katakanlah ini shaim di situ ya. Saya sedang berpuasa seperti itu. Jadi ini maknanya luas seperti itu ya. Nah, tapi terkhusus kalau ada orang yang menghardik kita, orang yang mengajak bermusuhan dengan kita, maka katakanlah ini shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ya la khalufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski ya kan. Dan demi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Jadi ini sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan, untuk mengakidkan bahwa perkara yang setelahnya itu memang perkara besar seperti itulah. La khalufu fami shaimi ya kan, bahwa sebenarnya bau busuknya bibir ataupun bau mulutnya orang yang berpuasa itu adalah atyabu indallahi min rihil miski, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Allah seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwasanya itu bau mulutnya saja. Di sini memang banyak sekali pendapat para ulama. Maksud khuluf itu taghayyuru fihi. Jadi perubahan bau daripada mulut seorang yang berpuasa. Kenapa bau? Karena tidak memasukkan makanan kepada mulutnya seperti itu, ditahan sehingga dari bawah itu masuk ke atas itu bau seperti itu ya. Maksudnya di sini memang ikhtilaf para ulama. Maksud atyabu indallahi min rihil miski itu nanti di akhirat. Maksudnya seperti itu. Karena ketika kita di dunia itu coba harum enggak seperti rihil miski itu? Tidak, ya kan? Dan juga ini indallah bukan indan nas. Itu kan. Ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini para ulama ya mengambil sebuah kesimpulan daripada hadis ini seperti itu ya, bahwasanya ketika kita berpuasa dan juga sudah masuk zawal itu lingsir panon poe ya. Lingsir panon poe itu apa? Terbitnya matahari bukan ya, terbitnya matahari mungkin ya, sekitaran jam 11 lebih atau jam 12 kurang seperempat ya sebelum zawal itu boleh kita bersiwak ya kan, boleh bersiwak. Tetapi kalau sudah ba'da zawal, setelah jam 12 kurang 15 ke sana, maka tak boleh kita, makruh hukumnya kita bersiwak seperti itu ya. Tak boleh, makruh hukumnya kita bersiwak. Nah, di sini mengambilnya. Kenapa kita dimakruhkan untuk bersiwak ini? Karena menghilangkan taghayyur itu, menghilangkan bau busuk itu. Yang mana bau busuk ini adalah lebih baik di sisi Allah itu daripada minyak kasturi seperti itu. Ini dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i makruh hukumnya kita bersiwak, ataupun yang semakan atau semanzilah dengan siwak seperti ngosok gigi ya kan, kalau di rumah ya kan tak boleh, makruh hukumnya ya kan. Ini dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad. Ada yang mu'tamad, meskipun di dalam madhab Syafi'i ini pun Imam Nawawi ada agak berbeda. Imam Nawawi di dalam madhab Syafi'i, beliau dalam sebuah kaulnya agak berbeda seperti itu. Imam Nawawi tidak memakruhkan siwak setelah zawal ini, tetapi beliau mubah saja seperti itu ya oleh Imam Nawawi, karena ini indallah bukan indanas ya kan. Kalau indanas ya bau ya harus itu kata Imam Nawawi. Tetapi yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i itu adalah makruh hukumnya. Nah, di sini ya.
Qala Ibnu Shalah, maka di sini juga sama. Nah, di sini ikhtilaf tetapi intinya seperti itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk hadis yang pertama, baru kita hadis menunjukkan menjelaskan hadis pertama terhadap fadilah daripada berpuasa. Hadis kedua ya, daripada fadilah puasa ini oh, belum ya. Masih hadis pertama, ternyata panjang sekali hadis pertamanya. Belum pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu punya dua farhah, punya dua kegembiraan. Tentu gembira di sini adalah tawassu' fi hadul asfi yafrabi ma kama fi qouli ta'ala falyasum. Kegembiraan yang sangat seperti itu ya, yang tidak bisa digambarkan gembira dengan yang lainnya. Ini berbeza. Lis-shaimi farhatan, punya dua kegembiraan. Di mana saja gembiranya ketika kita berpuasa itu, kan? Pertama, gembiranya kita berpuasa itu idza abtala fariha bi fitrihi. Kalau kita berbuka maka kita gembira dengan berbuka kita. Maksud gembira ketika berbuka itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kita untuk menyempurnakan puasa pada hari ini. Itu, untuk menyempurnakan puasa pada hari ini. Maka di situ farhah kita. Atau karena kita gembira karena kita bisa makan seperti itu, ya kan? Makan. Karena makan ini adalah salah satu nikmat juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanawulihi al-ta'am, seperti itu. Ya, itu gembira. Jadi gembiranya bisa dua ihtimal. Pertama, gembira karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan, taufik untuk kita melaksanakan puasa pada hari itu, ya. Yang kedua, ihtimal yang kedua, bahwasanya kita farhun, gembira karena memang kita mau makan seperti itu. Coba lihat di mana-mana itu kan, kalau misalkan sebelum maghrib itu, pas maghrib itu, pas buka itu gembira sekali. Kita itu gembira sekali seperti itu ya. Oh, bahkan sudah dikumpulkan sebelum maghrib itu, sudah dikumpulkan makanan apa yang nanti kita akan makan. Saya ingat ketika waktu kecil seperti itu ya, kumpulkan. Di sini dawet seperti itu ya. Di sini jus misalkan, di sini ayamnya ya, di sini nasinya misalkan, di sini jeruknya seperti itu ya. Saya kumpulkan sebelum maghrib itu makanan-makanan yang nanti akan saya makan. Datanglah waktu maghrib, di situ gembira sekali. Ya kan, gembira sekali ketika datang waktu maghrib, kemudian saya makan seperti itu ya. Padahal setelah makan itu tidak termakan semua ternyata. Itulah ketika berpuasa pemirsa yang dirahmati Allah. Ada gak kegembiraan seperti yang yang digambarkan ketika kita berbuka puasa? Mungkin ada kegembiraan yang lain, cuma tidak bisa disamakan seperti itu ya. Yang kedua, kegembiraan ketika kita berpuasa itu, orang yang berpuasa itu wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kita gembira, ya kan? Pertama karena dengan puasa tersebut, asbab puasa tersebut kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah datang dengan keadaan ridha terhadap kita. Itu ihtimal pertama. Yang kedua, boleh jadi ya, kita farho itu, gembira itu karena kita melihat thawab, ganjaran puasa kita. Ya kan? Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihtimal dari semuanya dua inti daripada ihtimal keduanya tersebut adalah masrurun biqabuli shaumihi. Ya, dia itu senang sekali diterimanya puasanya. Jadi di sini senang sekali ketika kita diterima nanti. Mudah-mudahan semua ibadah kita, wabil khusus puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita.
wa muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin, dan dalam salah satu riwayat, ya kan, lahu daripada Imam Abu Hurairah, yatruku ta'amahu wa syarab, oh bukan, lahu terhadap shaim, orang buat puasa, yatruku ta'amahu, orang berpuasa itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya, wa syarabuhu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya, syahwatul farji, ya, syahwat jima, ya kan, seorang yang sudah menikah, itu karena min ajli, itu semuanya karena aku, ya kan, karena aku, semuanya ini adalah karena aku. Maka puasa ini adalah ganjarannya sangat besar, ya kan. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung turun tangan untuk mengganjar puasa tersebut, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, 11 kebaikan akan diganjar 10 kebaikan. Di dalam satu riwayat, kullu amal ibni adam yudha'afu al hasanatu amsalha ila sab'ati imati, qala Allah taala illa sawm innahu li wa ana ajzi bihi. Di sini semua amalan ibni adam itu dilipat gandakan, ya kan, paling sedikit, ya kan, dari satu kebaikan itu 10 kebaikan. Ini paling sedikit. Wa aqallu maratibit tadhaif, disebutkan oleh Imam Ibnu Allan di dalam Dalilul Falihin di sini, adalah dilipat gandakan ke 10 itu paling sedikit. Itu paling sedikit, ya kan. Wa kullu amal adam sampai daripada 10 kemudian 700 kali lipat, ya kan, 700 kali lipat. Jadi semua amal Ibnu Adam itu antara 10 sampai 700. Kalau 700 itu salah satunya pahala sedekah, ya kan. Seperti mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti pahala sedekah, seperti yang sudah ma'ruf gitu, ya, sudah masyhur. Itu ada bilangannya. Tetapi fa innahu illa shauma, ya kan, kecuali shaum ini, kecuali puasa ini. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibih, karena puasa itu adalah untukku dan aku langsung yang akan mengganjarnya. Yada'u syahwatuhu wa ta'amuhu min ajli, mereka menjauhkan atau meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, ya kan. Di sini juga puasa itu juga adalah melatih menahan pandangan kita. An-nadhrah itu sahmun min sahamil iblis. Ketika kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah anak panah daripada anak panah iblis. Kenapa? Dari muncul nadhrah itu muncul semua kejelekan setelahnya. Kenapa orang itu bisa berzina? Karena awal pertama langkahnya itu karena dia lihat dulu, oh ternyata cantik, itu, ya kan? Itu daripada apa dulu? Nadhrah dulu. Setelah dilihat, oh ternyata tersenyum, ya kan? Oh terbayang, ya kan? Kemudian pas salam, setelah itu mengungkapkan salam kepada dia. Setelah salam setelah salam maka omong, saya cinta kepadamu, contohnya kan, ayo kita janjian atau di mana gitu kan. Maka setelah salam kalam, maka di situ terjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu awal katanya daripada nadhrah ini, ya kan, daripada penglihatan ini, ya kan. Dan juga maksiat yang lain. Kita bisa maling itu karena kita melihat. Kita bisa menghardik orang lain daripada ini, semua dari sini awalnya, ya kan. Maka ketika kita berpuasa itu ditahan, kita dilatih untuk melihat sesuatu, tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berpuasa, kita tidak menahan pandangan ini, maka ganjaran puasa kita
itu mau dikemanain, seperti itu ya kan. Masa kita berpuasa tapi pahala puasa kita mau dihancurkan dengan pandangan ini. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah puasa ini adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat istimewa dan juga diistimewakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, seperti itu ya. Wa ana azibih, langsung Allah yang melihat, Allah yang mengganjar puasa tersebut secara langsung. Dan puasa ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang di situ ada unsur bisa memungkinkan ria, tetapi kalau berpuasa itu adalah pelatih keikhlasan kita, melatih kejujuran kita, melatih keterpercayaan kita, ya kan? Dan juga puasa ini merupakan benteng kita daripada kemaksiatan, benteng kita daripada neraka. Dan juga puasa ini kalau kita lagi berpuasa maka tak boleh, ya kan, kita menghardik orang, berkata kotor kepada orang lain, ya kan? Dan juga ketika ada orang yang bermusuhan dengan kita, ingin menghardik kepada kita, maka katakan bahwa saya lagi berpuasa, inni shaimun. Dan juga di akhir hadis ini bahwasanya puasa itu semua amalan anak Adam, amalan kita semuanya itu dilipat gandakan daripada 1 ke 10 bisa ke 700. Tetapi kalau puasa itu tidak ada batasannya. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ya kan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Oh, sudah maghrib ya di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang mau bertanya di teman-teman. Ada yang mau bertanya toh? Ada yang bertanya? Enggak ada. Sini enggak ada juga. Mudah-mudahan semuanya gimana? Tak boleh. Tak boleh ya. Ketika berpuasa tahan dulu. Tak boleh. Ketika berkumur-kumur itu jangan terlalu banyak ya. Maksudnya jangan terlalu berlebihan. Apakah boleh berkumur-kumur? Boleh, masih sunnah juga. Cuman jangan terlalu berlebihan. Nanti takutnya masuk jauh maksudnya air itu ke dalam seperti itu ya, ke rongga seperti itu ya. Masuk makan sesuatu membatalkan puasa. Enggak ada. Mungkin seperti itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.